Halo, lama sudah nggak bikin video ya. Sebenarnya nggak lama-lama juga sih sebenarnya. Ini kan kemarin kan saya bikin video tentang ekstensi yang saya bikin. Ya, mungkin ini adalah video setelahnya ya. Jadi sebenarnya di video ini sebenarnya untuk membahas tentang keseharian saya sebenarnya ya. Nah, bikin video itu sebenarnya sangat susah ya. Nulis seperti ini yang kalian lihat di sini, yang ada di tulisan saya di Medium ini, saya pakai user yang namanya Radian ya. Kalau kalian ingin baca-baca ya silahkan lah. Saya sangat suka kalau kalian ingin baca-baca apa yang saya tulis. Nah, di pembahasan ini itu saya membahas tentang nulis ginian saja itu susah. Apalagi ngebikin skrip yang memang itu nanti akan di post di internet, di YouTube atau di Instagram atau di mana. Itu semua susah banget, dan itu nanti juga kalian ya yang akan baca bisa baca ya. Oleh karena itu, saya pakai apa yang memang ada. Jadi saya akan bikin seotentik mungkin dengan saya. Jadi saya nggak bakalan ada embel-embel apalah, nggak. Jadi nanti kalau dilihat ya sebenarnya setup saya sebenarnya cukup sederhana banget sih sebenarnya. Saya cuma butuh cuma butuh mesin aja, mesin laptop ya. Nggak usah aneh-aneh gitu ya. Nah, ini saya niatnya ya nanti itu saya beli sedikit sedikit demi sedikit ya. Kalau memang ada uang, saya bakalan nambah-nambah dikit ya, kayak apa namanya, kayak komputer yang lebih bagus lagi atau laptop yang lebih bagus lagi daripada ini, karena emang ini speknya memang nggak cocok untuk bikin video ya. Karena lihat lihat sendiri ya, dia itu sampai sampai ngeframe seperti ini ya. Jadi kelihatannya saya perlu untuk nambah budget lagi untuk bikin komputer atau laptop yang memang dipakai untuk bikin video. Nah, saya sendiri itu pakai HP dan laptop ya. Tapi itu juga perlu yang namanya stand atau stand stand mikrofon, stand HP dipakai untuk kalau saya memang ingin nampilin wajah saya dan apa yang sedang saya kerjakan. Nah, itu. Jadi saya perlu nambah lagi ya. Karena kan ini kan saya kan cuma rekam layar aja ya. Jadi saya inginnya itu ditambah dengan rekam wajah, kemudian rekam laptop, kemudian rekam laptop atau terus kemudian rekam keyboard dan rekam tempatnya juga sebenarnya ya. Saya inginnya seperti itu ya. Cuman itu kan bakalan nambah budget lagi ya. Apalagi alat yang saya pakai itu yaitu HP dan laptop ya. Sebenarnya saya nggak masalah sebenarnya dengan uang ya, karena kalau masalah uang kan memang bisa dicari lah ya. Masalahnya itu ada pada sampai kapan sih saya itu harus pakai dana pribadi untuk mendanai semua ide-ide yang saya ini ingin buat. Sebenarnya saya buat video ini sebenarnya nggak ada niatan apa-apa sebenarnya ya. Sebenarnya saya hanya ingin introspeksi diri aja sebenarnya. Jadi saya ini ingin ngebikin sebuah video itu yang memang itu ada dampaknya. Ya secara nggak langsung itu ada dampaknya lah. Dan itu memang perlu proses yang panjang dan usaha yang lebih. Dan saya juga membuat ini itu sebagai pembuktian bahwa saya mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh sebenarnya. Jadi beberapa hari ini sebenarnya saya ini bikin tulisan. Ini sudah lama sebenarnya.
Ini bahas tentang apa namanya? Ini Kafka, bukan. Ini kemarin. Kenapa kok lemah? Nah, ini loh, bahaya di balik kepintaran. Ini tuh bulan Maret tanggal 21. Kok lama? Ah, hah, kok lama? Ya ampun, ada apa ini? Hmm, ya, seperti ini. Seperti inilah laptop saya. Ya ampun, dia itu nggak menjalankan apa-apa sebenarnya. Sebenarnya dia itu menjalankan text editor ya. Tapi apakah text editor itu juga berpengaruh? Ini nggak muncul. Bentar, saya matikan dulu. Saya nyalakan lagi. Oh, nggak muncul. Oke, saya nyalakan ya. Nah, di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Saya menjalankan ini sih sebenarnya Visual Studio. Masa itu juga apa berefek dengan yang ada di sini? Medium. Menarik. Tapi sebenarnya kan nggak masalah sebenarnya. Apa ya? Masa saya perlu buka terminal dulu sih? Mana terminal saya? Terminal. Nah ini. Loh, hah? Gak muncul. Oke, bentar ya. Saya buka terminal dulu ya. Ini ya muncul. Hmm, ya ampun. Ukurannya besar banget sih. Tapi kok lama? Saya buka start. Ya, walah, gila. Lama banget ya saya buka medium ini kok lama ya. Apakah saya perlu hapus? Oh, dia ini lama karena dia itu buka ini ya. Coba saya ping ke 888. Oh, kok ini sih? Ah, ping ini ya. Oke, saya jalankan. Sebenarnya dia itu jalan sih sebenarnya. Loh, bagus kan? Pingnya bagus, cuman kok ini kok lama ya? Hmm, coba saya ingin buka story saya sebenarnya. Buka ini sebenarnya juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi kenapa dia itu lama banget ya? Atau memang kalau saya buka medium itu dia itu memang lama ya? Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi enak kok pakai medium itu. Tapi ya kelemahannya ya jarang banget sih sebenarnya yang baca di medium ini. Sebenarnya banyak, cuman rata-rata dia pakai bahasa Inggris. Nah, saya di sini itu pakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin yang mau untuk buka story memakai bahasa Indonesia mungkin jarang. Hanya itu yang bacanya sedikit. Tapi kok lama ya? Ini bagus loh pingnya itu. Tapi kok si mediumnya kok lama? Lama banget. Oke, sambil menunggu saya sebenarnya ingin membenarkan ini sebenarnya. Sebenarnya ini itu kemarin itu saya main-main nih sebenarnya di sini sebenarnya. Ini tuh saya tambahkan apa namanya video saya ya. Ini tuh ada di seri saya itu belajar HTML sederhana. Ini itu seri
seri saya yang sekolah kuis semester 1. Sekolah kuis semester 1. Sekolah kuis semester 1 itu membahas tentang belajar HTML. Jadi belajar HTML dari dasar. Ya, ini sudah selesai sebenarnya ya. Dia itu sampai 25. Jadi dia itu fokusnya itu di front end ya, di tampilan ya. Dia itu pakai HTML, CSS sama JavaScript. Nah, pas ke semester 2 itu saya nggak tambahin lagi sebenarnya karena saya rada males buatnya ya. Ini terakhir itu ada di expand tracker. Ya, masih males buatnya. Jadi yang terakhir itu ini sama turun kelas. Ini yang terakhir. Saya males bikin seriesnya karena idenya itu. Saya malah suka untuk ngembangin ini. Ini ada masalah di bot. Ini seharusnya itu saya itu nggak boleh terlalu pakai banyak-banyak. Atau memang saya bisa ngebikin dia itu kamu bisa baca lebih panjang, tapi ya masalahnya ini ya. Karena itu dia itu seharusnya seperti ini. Tapi kalau saya buat seperti ini, dia itu cuma ya bahasnya sedikit ya. Karena itu saya kayak yang ini. Nah, ini saya inginnya itu dia itu nanti ada read more, read more, read more, read more. Nah, seperti ini ya. Saya inginnya seperti ini sebenarnya. Berarti ini nanti ada pembaruan di sini. Jadi ada logika ketika si user itu ingin tahu sebenarnya apa sih detail tentang saya ini, maka dia bisa read more dan akan muncul seperti ini. Tapi nanti itu akan berpengaruh pada tampilan dari ininya. Nah, itu juga yang harus dipikirkan juga sih sebenarnya. Ya, nanti aja lah dipikir. Karena memang saya sedikit bosen sih sebenarnya ngoding itu. Ya sebenarnya ngoding itu ya nggak gimana-gimana sih sebenarnya. Biasa aja sih sebenarnya. Lebih ke arah gimana kamu itu mengelola imajinasimu aja sih sebenarnya. Kamu ingin buatnya seperti apa? Ya seperti itu sebenarnya ngoding itu. Sebenarnya nggak susah sih sebenarnya. Yang susah kan merealisasikan idemu itu menjadi sesuatu yang bisa dilihat dan dibaca oleh banyak orang, itu loh yang susah dari ngoding itu. Kalau masalah prosesnya sih sebenarnya gampang sih sebenarnya. Yang masalahnya itu adalah pada ide yang mau kamu kembangkan. Sebenarnya itu sih. Ya ampun. Dia itu banyak sih sebenarnya. Dia itu kok buka segini ya? Dia ini ada 122 loh yang saya publish itu. Tapi kok dia itu cuma sampai sini aja ya. Apakah saya harus pindah ke profile dulu baru saya bisa melihat story? Loh, bentar kok ini dia kok gini ya? Aneh juga sih sebenarnya medium ini. Ada apa ya? Atau dia itu dia itu ada trouble ya? Saya juga nggak paham sih.
Ya dari kemarin seperti ini. Hmm, hmm, loh, banyak banget sih. Ini 27 Maret. Nah ini ya, bahaya dibalik kepintaran. Ini bahaya dibalik kepintaran. Ini tuh sebenarnya membahas yang ada di internet sih sebenarnya. Jadi kan kemarin itu ada yang bahas tentang ini ya. Kenapa sih pintar di sekolah itu berbahaya? Ada yang bahas YouTuber ya, salah YouTuber ya. Nah saya bahas lagi di sini. Saya bahas lagi. Jadi sekolah ini itu memang seringkali digambarkan sebagai tempat untuk menimba ilmu dan meraih kesuksesannya. Dan menjadi pintar dan menjadi juara kelas merupakan dambaan banyak siswa. Namun di balik nilainya yang positif tersebut, itu terdapat sisi gelap yang memang harus kita waspadai ya. Menjadi pintar di sekolah atau di kampus itu banyak sekali konsekuensinya. Oleh karena itu, dia itu sangat berbahaya dalam beberapa kasus. Terlalu pintar itu membuat seseorang itu semakin egois. Oleh karena itu, menjadi pintar itu bukanlah satu jawaban sebenarnya yang pasti ya. Jadi nggak usah terlalu pintar sebenarnya. Ya, tapi lebih enak menjadi egois sebenarnya daripada pintar. Sebenarnya egois itu lebih enak karena dia itu fokus pada dirinya sendiri, nggak fokus pada hal-hal yang lain. Dia itu nggak fokus pada hype yang ada, atau memang kalau temannya gini dia nggak ngikutin itu. Jadi dia itu fokusnya ke berpikir sendiri sebenarnya. Nah ini ya, menjadi juara kelas itu atau mendapat nilai bagus di sekolah mungkin menjadi dambaan. Oleh karena itu, tidak heran jika ada anak yang menerima les privat atau begadang semalaman untuk belajar demi mencapai atau memiliki cita-cita yang tinggi dan mendapatkan nilai yang bagus selama masa sekolah. Nah, dia itu melakukan hal tersebut agar mendapatkan nilai bagus. Namun di sekolah dia bekerja keras dan menjadikan yang terbaik di kelasnya. Namun ini kan permasalahannya pada kehidupan nyata ya. Dia itu nanti akan menjadi seorang yang biasa-biasa aja, bahkan kalah dari teman-teman sekolahnya yang memang biasa-biasa banget. Kan ini kan mempertanyakan tentang kehidupan di dunia nyata ya, bukan kehidupan di dalam sekolah ya. Masalahnya kan kalau kehidupan di dalam sekolah kan ya gitu-gitu aja. Nah ini kan, kenapa pernahkah kamu melihatnya? Ini sepenuhnya normal dan memang kejadian di dunia nyata memang. Menurut saya ini ada sesuatu yang gelap dari prestasi akademiknya yang tidak seharusnya itu eh, tidak seharusnya itu kita lewatkan ya. Oleh karena itu kita harus sadar ya, terutama pada orang tua ya yang memang suka memaksakan anaknya agar mendapatkan nilai yang bagusnya. Terkadang fenomena ini terjadi, fenomena pembalikannya, di mana anak pintar di sekolah dia itu akan justru kalah dalam persaingannya dengan temannya yang tidak berprestasi di sekolah. Nah ini sebenarnya salah sih, salah ketik sih sebenarnya. Saya harus ganti ini. Alright, like ini salah ya. Berarti ini harus diperbaiki lagi sih.
berarti ada banyak typo sih sebenarnya di sini. Loh. Loh. Medium. Ya seperti inilah medium. Apa sih sebenarnya dia itu masalahnya? Banyak sekali. Sebentar, kalau netbooknya gimana dia? Kok gak muncul? Gimana sih seharusnya dia itu muncul loh performanya? Network gak muncul sama sekali loh dia. Storage gak muncul. Konsol error pada fetching fetch resource. Nah, dia itu gak muncul performance-nya. Setting pada web development, start recording. Kita cek sih sebenarnya. Kelamaan. Ya ampun, nggak muncul kan? Ya seperti inilah ya. Saya nggak tahu sih sebenarnya ini masalahnya di mana. Tapi internetnya loh bagus. Dia itu nggak mengalami masalah yang berarti sih sebenarnya. Ini malah masalahnya di tempat saya nulis. Ya mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan saya. Ada pembahasan tentang ini dan ada pembahasan tentang ya project saya ya, yaitu di sini ya. Ini ada di GitHub ya, kalau kalian mau lihat codingannya mau kalian apain juga nggak masalah sebenarnya. Saya sendiri ngoding ini ya hanya untuk main-main sih sebenarnya. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.